Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari Caritas SE Studio Entertainment, di mana kami akan membawakan presentasi kami mengenai tugas 2 game dev mengenai review jurnal. Di sini kami membawa topik utama sistem mengenai serious game, di mana kami akan membahas serious game mengenai eh, serious game untuk neural medication. Bisa dilanjut. Jurnal pertamanya itu berjudul User Experience of Serious Game for Physical Rehabilitation Using Wearable Motion Capture Technology. Saya masuk ke topik dan tujuan. Jurnal ini membahas pengembangan dan evaluasi Silus Games berbasis Wearable Motion Capture atau mocap untuk rehabilitas fisik, khususnya untuk gangguan fungsi ekstremitas atas. Tujuannya mengevaluasi pengalaman pengguna dalam menggunakan game ini sebagai alat terapi rumah yang menarik dan efektif. Jadi, paper ini membuat penelitian mengenai menggunakan Silus Games, menggunakan kostum penangkap motion untuk eh, alternatif dari ke klinik sebagai rehabilitasi fisik. Selanjutnya, metode yang mereka gunakan, pertama itu game dikembangkan dengan Dungeon Quest Adventure, itu gamenya berbasis Unreal Engine 4 dan software motion capture-nya menggunakan Nexus Neuron Pro. Menggunakan sensor internal mockup, jadi bukan kamera, dengan 3 level permainan. Jadi nanti akan ada 3 sesi. Partisipan ada 25 orang dengan gender dan usia yang bervariasi. Lalu evaluasi nanti akan dilakukan dengan sistem usable scale dan core element of gaming experience questionnaire. Jadi nanti user akan diberikan pertanyaan dengan scaling dan questionnaire. Di sini ada gambar mengenai flowchart bagaimana penelitian dilakukan. Intinya itu adalah mesin ditangkap dan player melakukan aktivitas menangkap, lalu aktivitas direkam dan aktivitas dilakukan berulang kali. Bisa dilanjut. Desain game di sini pemain menggunakan tubuh, jadi nggak pakai controller untuk mengontrol karakter dalam game. Tugas seperti mengangkat tangan untuk menangkap koin dan menghindari kapak. Lingkungan 3D interaktif seperti dungeon. Di slide berikutnya kita akan lihat gambar bagaimana game dijalankan. Di sini ada ditunjukkan gambar bagaimana dilakukan. Di sini nampak pengguna menggunakan kostum yang mana ketika dia menggerakkan tangan, game akan mendeteksi dengan motion capture dan karakter game akan mengikuti pergerakan. Di sini tangan juga akan terangkat oleh karakter game. Lanjut. Hasil utamanya dari pertanyaan scaling tadi, susnya meningkat dari sesi 1 sampai ke 3, 7, dari 74 ke 88. Pemain terasa terhibur, mayoritas tidak menyadari bahwa mereka sedang berolahraga, mocap suite tidak menyebabkan ketidaknyamanan, dan game dinilai cocok untuk rehabilitas berbasis rumah. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa penelitian berhasil dan motion capture ini dapat menjadi alternatif sebagai rehabilitas fisik menggunakan serious game. Jurnal selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan jurnal yang kedua yang berjudul A Serious Game System for Upper Limb Motor Function Assessment of Hemiparetic Stroke Patient. Oke, tujuan dari pembuatan jurnal tersebut yaitu untuk mengembangkan sistem pengendalian motorik dengan atas berbasis serious game untuk pasien pasca stroke dengan hemiparesis ataupun kelumpuhan sebagian dan dapat menggantikan metode klinis manual seperti Hook-Meyer Assessment atau FMA-UE. Tujuannya untuk membuat penilaian lebih efisien, objektif, dan menyenangkan. Yang kedua itu desain gamenya. Game dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama preparation stage. Pasien akan mengangkat bola ke area yang tertentu untuk memulai game ataupun gerakan institusional. Yang kedua competition stage. Pasien akan melawan AI bermain tenis meja. Yang selanjutnya game dikembangkan dengan Unity 3D dan menggunakan kamera kedalaman Kinect Azure untuk merekam gerakan tubuh. Dan sini kita bisa lihat gambarnya. Yang pertama ini adalah preparation stage-nya dan yang di bawahnya adalah competition stage-nya. Yang gambar yang di kanan ini bisa kita lihat kalau yang A di sini adalah orang normal dan yang sampingnya adalah orang yang penderita stroke ringan ataupun berat dan lainnya. Jadi kita bisa lihat gerakannya itu berbeda. Yang normal itu langsung ke titik yang dituju, sedangkan yang mengalami kelainan tersebut, kita bisa lihat gerakannya berbelok-belok. Yang selanjutnya itu kita bisa lihat grafik yang membedakan eh, yang orang normal atau dan selanjutnya kita bisa lihat penderita stroke ringan, menengah ataupun sedang dan juga penderita stroke berat. Bisa kita lihat dari kecepatan gerakannya dan juga waktu pergerakannya. Dan yang selanjutnya ini adalah motion-motion yang di capture selama permainan. Jadi kita bisa lihat yang normalnya itu motionnya langsung menuju ke bolanya, sedangkan yang penderita stroke bisa kita lihat berbelok-belok sesuai dengan tingkat kestrukan pasiennya. Dan yang selanjutnya ada metode penilaiannya. Menggunakan fitur gerakan atau kinematik seperti movement variance atau tremor, dan stretch ratio, reaction time, acceleration,
kecepatan tangan, elbow, ataupun shoulder. Penilaian dilakukan menggunakan Hierarchical Foot Pulse Interface System atau FIS yang mempertimbangkan saran terapis. Yang selanjutnya partisipannya berjumlah 32 orang yang dibagi menjadi dua, yaitu 24 pasien stroke, ini paralisis ringan, sedang, dan berat. Yang 8 lainnya itu partisipan partisipan yang sehat. Semua semua diuji baik menggunakan skala FM manual maupun dengan sistem game. Jadi diuji menggunakan sistem game dan juga secara medisnya. Yang selanjutnya itu hasil utamanya, akurasi sistem mencapai 93%, fitur-fitur kinematik seperti average elbow angular, fitur disfungsi motorik, kinerja sistem fusi lebih baik dibandingkan model pembelajaran mesin lainnya seperti SPM, KNN, dan CAD dalam data kecil. Dan selanjutnya perbaikan gerakan terlihat setelah 3 kali bermain, juga potensi game ini dapat mendukung rehabilitasi pasien. Nah, selanjutnya itu ada keunggulannya. Keunggulan itu tidak merupakan data besar seperti ML dan cocok untuk pengujian klinis. Yang selanjutnya menggabungkan penilaian fisik dan pengalaman pengguna, dapat digunakan di rumah, dan untuk keterbatasannya ada juga seperti tidak mengukur kekuatan genggaman, fokus hanya pada asesmen dan bukan terapi. Dan juga sampelnya kecil karena kita bisa lihat partisipannya tadi hanya sedikit. Dan kesimpulan yang bisa kita dapat di sini, series game ini menunjukkan efektivitas tinggi dalam menilai disfungsi motorik ekstremitas atas pada pasien stroke. Dengan potensi untuk menggantikan metode klinis manual seperti FMA-UI, game ini juga dirancang untuk memperhatikan kenyamanan emosional pasien melalui pembagian 2 tahap permainan. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk jurnal selanjutnya yang kami review yaitu berjudul Improving Engagement of Stroke Survivors Using Desktop Virtual Reality Based Series Game for Upper Limb Rehabilitation, a Multiple Case Study. Topik utamanya yaitu meningkatkan keterlibatan penderita stroke dalam rehabilitasi anggota gerak atas menggunakan permainan serius berbasis desktop virtual reality atau VR. Kemudian tujuan utamanya yaitu pertama, mengevaluasi apakah 15 prinsip desain game seperti yang terlihat pada tabel di bawah, ada awareness, feedback, flow, challenge, dan lain-lainnya, apakah benar-benar meningkatkan keterlibatan penderita stroke dalam praktik. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk mengidentifikasi faktor desain game yang mendukung prinsip-prinsip tersebut. Kemudian metode yang digunakan dalam paper ini, yang pertama untuk partisipannya sebanyak 4 orang penderita stroke, termasuk diantaranya 3 orang yang pernah berpartisipasi dalam studi sebelumnya. Kemudian untuk intervensi, itu menggunakan sistem rehabilitasi Neuromender atau modul The Wingman selama 12 minggu untuk latihan mengangkat dan mengontrol lengan. Kemudian dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner dengan skala Likert dan pertanyaan terbuka untuk menilai dukungan prinsip desain serta tingkat keterlibatannya. Kemudian dilakukan analisis, yaitu dievaluasi skor rata-rata prinsip desain dan analisis kualitatif tanggapan setiap partisipannya. Oke, next. Kemudian desain gamenya yang pertama menerapkan prinsip desain yaitu 15 prinsip termasuk awareness, feedback, flow, challenge, usability, perspective, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan perubahan sistem atau update, yaitu penambahan arm angle gauge atau indikator sudut lengan dengan umpan balik visualnya, yaitu misalnya umpan baliknya berwarna hijau saat posisi tepat. Kemudian penggantian third person menjadi first person untuk meningkatkan imersinya. Kemudian penyederhanaan umpan balik dalam permainan. Misalnya suara berbeda untuk skor tinggi atau rendah. Kemudian dilakukan laporan mingguan berbasis PDF yang menampilkan grafik perkembangan sudut, lengan, dan skor. Oke. Untuk hasil utamanya yang pertama dalam dukungan prinsip desain, yaitu semuanya ke-15 prinsip dinilai memiliki hubungan baik atau cukup oleh partisipan. Kemudian dalam tabel juga dapat terlihat, yaitu prinsip psychological, absorption, dan challenge mendapatkan skor tertinggi. Sementara prinsip purpose atau tujuan mendapatkan skor terendah karena kurangnya kejelasan manfaat dalam jangka panjang. Okay, next. Kemudian hasil selanjutnya dalam faktor desain kunci, yaitu memberikan umpan balik. Kemudian umpan balik ini dianggap paling penting untuk meningkatkan keterlibatannya. Misalnya umpan balik skor permainan dan laporan mingguan.
Kemudian ada personalisasi juga, yaitu untuk preferensi setiap partisipan yang bervariasi. Kemudian dia menunjukkan perlunya adaptasi desain sesuai dengan kebutuhan. Oke, next. Kemudian terdapat tantangan dalam implementasi topik ini. Itu yang pertama, partisipan dengan riwayat penggunaan sistem sebelumnya atau yang sudah melakukan uji coba sebelumnya merasa kurang tertarik karena hilangnya unsur kebaruan. Kemudian juga lingkungan eksternal, misalnya gangguan sensor di panti jompo juga mempengaruhi tantangan dalam keterlibatan topik kali ini. Okay, next. Nah, kesimpulannya yaitu temuan ini dapat menjadi dasar untuk studi statistik skala besar guna mengoptimalkan desain permainan rehabilitasi berbasis VR yang personal dan adaptif bagi